Meraih keberhasilan bersama-sama dengan orang lain. Karena tidak ada keberhasilan yang diraih sendirian. Amin. Katakan kepada teman saudara, hei, tidak ada keberhasilan yang diraih sendirian. Tidak ada keberhasilan yang diraih sendirian. Saudara bisa berhasil, saudara bisa kuliah, saudara bisa membuka usaha, saudara bisa melayani karena ada orang-orang lain yang ada di samping saudara, yang menyertai saudara dalam pencapaian. Itulah sebabnya salah satu skill yang harus kita miliki adalah pintar membangun hubungan dengan orang lain. Nah, untuk pintar membangun dengan hubungan dengan orang lain, saudara harus punya seni memahami orang lain. Nah, itulah yang akan saya bahas pada hari ini, seni memahami orang lain. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa Anda benar-benar bisa hidup pada waktu berada di sekitar orang lain? Ada seorang filsuf yang mengatakan, manusia benar-benar menyadari bahwa dirinya hidup pada waktu dia bersama-sama dengan orang lain. Itulah sebabnya jangan pernah merendahkan orang lain. Karena kalau saudara hidup sendiri, saudara tidak akan pernah bertahan hidup sendiri. Maka berdua itu lebih baik daripada sendiri. Sehingga kalau ada yang seorang jatuh, ada yang lain yang mengangkat dan menolong saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya hari ini saudara kita akan belajar mengenai seni memahami orang lain. Tengok teman yang ada di samping saudara, bilang, saya senang kamu berada di samping saya. Bilang. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa hal ini akan menolong saudara. Ini menjadi ilmu yang sangat penting. Yang pertama, kebenaran pertama. Setiap orang ingin menjadi seseorang. Pahamilah, dalam hubungannya dengan orang lain, saudara harus paham ilmu ini. Bahwa orang yang ada di samping saudara, dia pengen menjadi seseorang. Oleh karena itu, perlakukan dia sebagai seseorang. Ya kan? Setiap orang ingin menjadi seseorang, ingin dianggap, orang Jawa bilang diwongke. Kalau ada orang di samping saudara dibiarkan, tidak dianggap, tidak dilihat, tidak disapa, saudara-saudara, orang itu akan merasa saya tidak diwongke, saya tidak diorangkan, dan dia akan merasa rendah, dia akan merasa tersinggung. Ada orang-orang yang pada akhirnya merasa, wah, orang itu tidak sopan, masa saya diperlakukan seperti ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya Anda harus punya ilmu bagaimana caranya mengorangkan orang. Amin. Saya mau tanya, pernahkah saudara tidak dianggap oleh orang? Pernah, bagaimana rasanya? Ya, sedih, marah, tersinggung, galau. Kemudian saudara merasa, kenapa saya tidak dimanusiakan? Kenapa saya tidak diorangkan oleh mereka? Nah, saudara, ketika orang berkali-kali punya pengalaman tidak diorangkan, orang itu bisa menjadi rendah diri dan merasa dirinya I am nobody. Dulu ada sebuah lagu yang mengisahkan tentang anak yatim. Ketika ada orang-orang tua, keluarga-keluarga yang mau mengadopsi, saudara, waktu orang itu datang ke panti asuhan, dia berharap dia yang akan diambil dan diadopsi. Tetapi setiap kali ada orang tua, dia sudah berdoa, yang diambil anak yang lain, yang diambil anak yang lain, yang diambil anak yang lain. Dia tertinggal di panti asuhan. Dan pada akhirnya mungkin dia yang terinspirasi membuat sebuah lagu. I'm nobody's child, I'm nobody's child, nobody wants me,
Tidak ada orang yang mau dengan saya. I'm nobody. I'm nobody. Kalau saudara pernah punya pengalaman, I'm nobody. I'm nobody's child. Saya bukan siapa-siapa. Saudara mungkin mengalami masalah jati diri yang sangat serius. Nah, banyak orang di sekitar kita yang kadang-kadang merasa jati dirinya tidak jelas. Siapa yang masih sampai hari ini tidak jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, dan kemana-mana saudara menyanyi, Mama, Papa, Beta siapa? Mama, Papa, Beta di mana? Atau dulu waktu saya SMA ada lagu dangdut, aku anak siapa? Ketika saudara punya pengalaman-pengalaman buruk karena sejak kecil identitasnya tidak jelas, I'm nobody's child, aku anak siapa, kemudian ketemu dengan orang yang tidak menganggap saudara, itu meneguhkan persepsi orang itu. Memang saya ini I'm nobody. Nah, orang yang sudah punya itu saudara, kasihan, dibutuhkan sebuah pengakuan, dibutuhkan sebuah peneguhan, dibutuhkan orang yang bisa menepuk belakang dan mengatakan, hey, saya senang ketemu dengan kamu. Kalimat-kalimat yang sederhana, apa kabar? Saya percaya Tuhan memberkati kamu. Hari ini apa yang kamu lakukan memberkati saya. Anggap orang itu sebagai orang dan perlakukan dia sebagai orang. Amin. Pernahkah saudara punya pengalaman yang saudara tidak akan pernah lupakan karena bertemu dengan orang yang mungkin tidak banyak melakukan sesuatu, tapi kata-kata dorongan yang keluar dari orang itu membuat saudara merasa dihargai, dihormati, dimanusiakan, diorangkan, sehingga saudara seketika saudara berubah. Pernah? Saudara-saudara, pengalaman demi pengalaman yang saya alami pada waktu ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, kemudian mereka memperlakukan dengan luar biasa. Saya merasa seperti wow, pengalaman itu ternyata telah mengubah perspektif saya. Saya punya pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan ketika pertama kali ke Australia, saudara-saudara, diperlakukan dengan luar biasa. Waktu itu Pak Michael Murphy punya asisten namanya Craig Barnes. Orang ini menjemput dari airport, ngajak makan, taruh di tempat di mana saya akan menginap, segala sesuatu disiapkan dan semua. Kalau saudara ikut saya pelayanan ke Australia, cara mereka memperlakukan luar biasa. Masuk ke hotel sudah disiapkan parcel, ya kan? Kadang-kadang di parcelnya itu ada amplop. Amplopnya bukan hanya selamat datang, tetapi ada uang saku. Silahkan pakai untuk belanja. Saudara-saudara, apa yang ada di benak saya ketika saya diperlakukan seperti itu? Saya mengatakan, wow, cara mereka menghargai seseorang luar biasa. Dan saya ingin itu diperlakukan untuk tamu-tamu kita juga. Waktu ada orang datang, kita perlakukan dengan baik, kita sambut dengan baik, kita senyumi dengan baik. Maka praktekkan apa yang menjadi teorinya Pak John Maxwell, the first 30 second. The first 30 second. Apa itu? Ketemu orang 30 detik pertama kasih kata-kata dorongan kepada orang itu. Itu akan mengubah orang itu, perspektifnya, cara pandangnya. Barangkali kalau dia sedang galau, the first 30 second itu akan mengubah wajah orang itu. Amin. Coba Abi maju. Saya ketemu Abi nih, saya praktekkan. Hey Abi, apa kabar? Baik. Luar biasa, saya senang sekali dengan seragamu. Ini seragam apa ini? Aku sekali kelihatan dari jauh, ada hijaunya, ada putihnya, ada tulisannya Disciple Maker International. Kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di Mercy Indonesia. Wah, luar biasa. Itu Mercy Indonesia itu apa? Yayasan. Yayasan apa itu? Oh, saya pikir yang punya mobil Mercy itu bukan? Oh, bukan, maksudnya yang punya perusahaan mobil-mobil Mercy itu bukan ya? Oh, bukan, ya. Luar biasa. Saya senang. Oh, yayasan kemanusiaan. Woi, kamu hebat loh, bisa bekerja di bidang kemanusiaan jadi berkat buat orang lain. Rasanya bagaimana? Senang
sekali, Pak. Senang. The first 30 second. Thank you, tepuk tangan. Nah sekarang saya mau saudara berdiri praktekkan itu kepada orang yang di samping Anda. The first 30 second, ya kan? Lakukan sesuatu 30 detik pertama, kasih kata-kata dorongan, kasih kata-kata dorongan. Ya. Amin. Baik, yang kedua, ilmu yang kedua, dalam hal memahami orang lain, ini penting sekali bagi Anda semuanya. Yang pertama tadi, setiap orang ingin diorangkan. Yang kedua, setiap orang bisa menjadi seseorang ketika ada orang yang mau memahami dan mempercayainya. Saya ulangi lagi, setiap orang bisa menjadi seseorang. 1, 2, 3. Ketika ada orang yang mau memahami dan mempercayainya, setiap orang bisa menjadi seseorang. Ketika ada orang yang mau memahami orang itu dan percaya kepada orang itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Anda punya kesempatan untuk menjadi seseorang dan Anda punya kesempatan untuk bisa menolong orang menjadi seseorang. Karena apa? Hal-hal kecil yang kita lakukan pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, mampu menciptakan perubahan yang besar dalam diri orang itu. Amin. Setiap orang bisa menjadi seseorang kalau ada yang mau paham dan mau mempercayai. Jadi yang dibutuhkan adalah untuk saudara menang dengan orang lain, belajarlah memahami orang itu dan belajarlah mempercayai orang itu. Ketika orang dipahami, dimengerti, dipercayai, orang itu bisa memaksimalkan potensinya. Amin. Haleluya. Dan ketika orang bisa menjadi maksimal, saudara, pada akhirnya orang itu nanti akan melakukan hal yang sama. Belajarlah untuk memperhatikan, mengorangkan, memahami, dan mempercayai. Saya sekali lagi masih ingat pengalaman-pengalaman dengan orang-orang yang sekarang saya anggap berhasil. Saya anggap mereka sudah menjadi orang yang boleh saya katakan luar biasa, yang saya tidak begitu memperhatikan setelah itu, tapi saya sempat mempercayai orang itu. Dan saya sempat memberikan koneksi kepada orang itu dan sekarang berhasil. Salah satunya Pak Darmanto. Pendeta Darmanto yang sekarang melayakan 2 gereja di Jakarta dan di Samarinda. Pada waktu saya mendapatkan kesempatan untuk mencari mahasiswa dan mendapatkan beasiswa di Singapura untuk kuliah di Trinity. Saya cari-cari siapa orang yang saya yakini orang itu sanggup dan masa depannya mampu. Saudara-saudara, saya pilih Pak Darmanto ini, waktu itu masih menjadi mahasiswa saya di sekolah teologi Satya Bhakti. Saya kirim dia ke Singapura dan ternyata saudara-saudara sekarang gerejanya luar biasa, dia diberkati. Orang kedua yang saya sangat percaya orang ini punya potensi, ketika ada sebuah gereja bahasa Inggris di Hong Kong mencari misionari, mencari seorang dari Indonesia yang bisa menggembalakan orang-orang atau TKW dari Indonesia. Saya cari-cari siapa yang punya potensi, siapa yang saya percaya, siapa yang saya yakini orang ini bisa melayani dan bisa membawa nama baik. Saya menemukan Ibu Janet Tombokan. Saudara-saudara, pada akhirnya sekarang kalau saya ke Hong Kong, saya ketemu dengan Ibu Jane dan dia sudah melayani, sudah merintis gereja yang luar biasa di Hong Kong. Semua dimulai dari memahami dan mempercayai. Saya punya kesempatan
untuk mendapatkan beasiswa dan suruh mencari orang siapa yang suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan bisa menjadi pemimpin. Saya ingat Ibu Mary Taihitu. Pada waktu saya dipindah di Ambon, saya melihat ada kesempatan dan saya yakin, saya tahu di Ambon saya tidak lama, ada kesempatan untuk bisa kuliah sampai MDiv. Saya bilang, Ibu, saya ada koneksi, saya ada beasiswa, Ibu sekolah ke Singapura. Dan benar, sekarang dia yang menjadi rektornya di sekolah itu. Saudara-saudara, itu terjadi oleh karena ada orang yang memahami dan mempercayai. Mengapa saya memperlakukan itu? Karena saya diperlakukan seperti itu. Saya menjadi saya pada hari ini karena ada orang yang percaya. Ada orang yang memahami dan mendukung dan memberi kesempatan kepada saya. Maka saya ingin melakukan hal yang sama. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya rindu saudara-saudara bisa menangkap spirit ini. Karena ketika saudara bisa menjadi orang yang dipercaya, diberi kesempatan, diberi koneksi, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan. Haleluya. Amin. Setiap orang bisa menjadi seseorang ketika ada orang yang mau memahami dan mempercayainya. Kebenaran yang berikut. Saudara pasti suka yang berikut ini. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda mengetahui, sampai mereka mengetahui seberapa banyak Anda peduli. Nah, jangan bingung. Jangan bingung. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda mengetahui. 1, 2, 3. Sampai mereka mengetahui seberapa banyak Anda peduli. 1, 2, 3. Orang tidak peduli gelarmu apa. Orang tidak peduli ilmu yang sudah engkau raih apa. Orang tidak peduli engkau cum laude atau bukan cum laude. Mereka hanya akan merasa peduli ketika mereka peduli dengan Anda. Itulah sebabnya saudara-saudara, untuk menang dengan orang lain yang diperlukan adalah kepedulian, bukan ilmu, bukan gelar, bukan pangkat, bukan jabatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena dia peduli dengan Anda, dia meninggalkan tahtanya di surga, dia turun ke dalam dunia, tinggal bersama dengan manusia. Karena dia peduli dengan manusia. Jadi kalau engkau peduli dengan sesama, engkau peduli dengan orang-orang di sekitar Anda, maka engkau harus memakai sepatu mereka. Jangan paksa mereka memakai sepatu Anda. Apa artinya? Pahamilah mereka. Bahkan hidup dengan mereka, bahkan pakai kacamata mereka, bahkan barangkali saudara harus makan makanan mereka, supaya Anda bisa paham kebutuhan mereka. Coba saudara hafalkan, ini penting sekali. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda mengetahui, sampai mereka mengetahui seberapa banyak Anda peduli. 1, 2, 3. Bingung kan? Orang tidak peduli seberapa banyak Anda mengetahui, sampai mereka mengetahui seberapa banyak Anda peduli. Gitu aja kok sulit sekali. 1, 2, 3. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda mengetahui, sampai mereka mengetahui seberapa banyak Anda peduli. Dengar baik-baik. Kebaikan itu adalah bahasa yang paling baik untuk membuktikan bahwa Anda peduli. Kebaikan yang Anda lakukan tepat sasaran, tepat waktu, itu membuat orang matanya terbuka. Oh, ternyata dia peduli dengan saya. Oh, ternyata dia mengerti. Oh, ternyata dia memperhatikan. Oh, ternyata dia mengorangkan saya. Ilmu ini sangat perlu buat saudara menang bersama dengan orang lain. Peduli sesama.
mengerti sesama, memahami sesama. Dan orang baru tahu kalau Anda peduli setelah Anda melakukan kebaikan kepada mereka. Maka benar yang saya dapatkan di saudara, kebaikan adalah bahasa yang bisa dilihat oleh orang buta dan didengar oleh orang tuli. Orang tuli pun tahu apa itu kebaikan. Orang buta juga tahu apa itu kebaikan. Itulah sebabnya dalam hidup ini usahakan setiap hari berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalau Anda ingin mengorangkan orang, bekerja sama dengan orang, menang bersama dengan orang, belajarlah melakukan kebaikan kepada orang itu. Walaupun mungkin saudara beranggap dia tidak perlu kebaikan saya, lakukanlah kebaikan. Karena setiap orang memerlukan kebaikan. Haleluya. Amin, saudara. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda mengetahui, sampai mereka mengetahui seberapa banyak Anda peduli. Kebenaran yang berikutnya. Yang terakhir, siapapun yang membantu orang lain, ia sedang memberikan pengaruh kepada orang banyak. Saya ulangi lagi, siapapun yang membantu orang lain, ia sedang memberikan pengaruh kepada orang banyak. Kok bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Kebanyakan orang akan merasa sangat senang saat Anda membuat mereka merasa istimewa. Mereka juga akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Saat Anda diperlakukan baik, saat Anda diperlakukan luar biasa, saudara belajar sesuatu dari situ, suatu saat saudara akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mungkin saudara bisa memahami mengapa saya membangun gedung ini. Gedung ini dipakai untuk menolong hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah supaya bisa ikut seminar, diperkaya secara rohani, pernikahannya dipulihkan, kepemimpinannya ditingkatkan. Karena banyak teman-teman kita yang di daerah tidak ada kesempatan. Sehingga saudara-saudara dulu mungkin setahun 2-3 kali kita ada event-event dari radio, dari Mercy, dari Perintisan. Kita ada event di tempat ini, kita bangun ada 13 kamar di sini untuk itu. Kenapa? Saya diperlakukan yang sama. Saya mengalami yang sama lebih dahulu. Saudara-saudara, kalau saya pelayanan di luar diperlakukan seperti itu, saya merasa ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya, wawasan saya diperluas. Pada waktu wawasan saya diperluas, visi saya diperbesar. Pada waktu visi saya diperbesar, saya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang sudah memperlakukan itu. Nah, sekarang saya memperlakukan kepada orang banyak. Nah, ternyata ada orang yang melakukan hal yang sama. Pak Boymin Sirait, dia mengundang perintis-perintisnya ngumpul, kemudian di Soe perintis-perintis ngumpul. Kita melakukan hal yang sama. Artinya apa? Satu orang yang memperlakukan kita dengan istimewa, dia sedang berbuat lebih daripada satu orang. Karena apa? Pengaruhnya akan terus berpengaruh dan memberikan pengaruh kepada orang banyak. Seperti Anda melemparkan batu di sebuah danau, lingkaran gelombangnya tidak hanya di situ, lingkar gelombangnya akan terus membesar, membesar, membesar. Satu kebaikan yang Anda lakukan untuk orang yang tepat, pada waktu yang tepat, bisa berdampak pada banyak orang. And the gift goes on, istilahnya. Karunia untuk memberi, karunia untuk berdampak, itu terus akan seperti lebih besar, lebih besar, lebih besar. Haleluya. Amin. Saya berterima kasih untuk orang-orang yang telah berinvestasi di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, dalam pelajaran berikutnya, besok atau lusa, saya akan mengajar bagaimana berinvestasi pada diri orang lain.
Sukses Anda ditentukan oleh orang lain. Jadi pada waktu kita berinvestasi pada orang, Anda sedang membawa dirimu sukses. Karena saya tadi mengatakan tidak ada sukses yang diraih sendirian. Maka saudara-saudara harus belajar melakukan kebaikan, belajar memahami sesama, belajar berbuat baik kepada sesama. Haleluya. Saya belum pernah orang yang hidup sendiri dari lahir sampai mati bahagia. Pernah ketemu orang yang hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Yang bahayanya setelah itu dia akan ngomong sendiri. Kemana-mana ngomong. Saudara pernah melihat ada orang yang ngomong sendiri? Karena dunianya hanya sendiri. Oh saudara-saudara, kita dilahirkan oleh Tuhan di bumi. Saudara lahir di bumi, bukan di bulan, bukan di Mars, bukan di Pluto. Karena Anda manusia membutuhkan orang lain, maka Anda harus punya seni bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Haleluya. Nah, nanti saudara akan belajar sesuatu. Salah satu yang akan saudara hadapi pada waktu bertemu dengan orang lain adalah perbedaan. Saudara akan ketemu dengan perbedaan. Bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan Anda? Karena perbedaan tidak bisa dihindari. Terapkan prinsip 101%. Apa itu? Saudara tahu prinsip 101%? Cari satu persamaan, gunakan 100% energi waktu untuk membesarkan persamaan itu, jangan membesarkan perbedaan. Kalau saudara mau maju bersama dengan orang itu. Karena saudara akan ketemu dengan orang yang beda suku, beda agama, beda selera, beda visi. Tapi kalau Anda bisa menerapkan prinsip 101, luar biasa. Ini contoh. Saya bekerja sama dengan perusahaannya barangkali Pak Rudi. Pak Rudi mendirikan perusahaan travel. Ya, misalkan aja, ya kan? Travel di Bali. Kemudian saya mau bekerja sama dengan dia. Kalau saya hanya memfokuskan perbedaannya, saya tidak akan berbeda. Visinya sudah beda. Dia membesarkan travel untuk membangun tempat ibadahnya dia sendiri. Ya, misalkan Pak Rudi ini lain keyakinan dengan saya, misalkan aja. Dananya untuk membangun tempat ibadah, untuk mendukung hal-hal yang tidak benar, misalkan aja, berbeda. Tapi saya masih bisa melihat ada persamaan. Pak Rudi ini suka anak yatim. Dia suka menolong anak yatim. Saya suka menolong anak yatim. Maka daripada saya hanya memfokuskan beda, tidak suka, saya cari apa yang suka. Dia suka menolong anak yatim, saya suka menolong anak yatim. Pak Rudi, bagaimana kalau kerjasama, nanti hasilnya kita sisihkan untuk menolong anak yatim. Dia pasti senang. Jadi itu prinsip 101% yang oleh Pak John Maxwell diajarkan kepada kita. Amin. Yang sudah menikah tahu maksud saya ya. Saudara menikahi orang yang berbeda dengan Anda. Kalau yang setiap hari yang dicari perbedaannya, Anda akan eker-ekeran terus setiap hari. Tahu eker-ekeran? Saudara akan bertengkar. Saya ini tidak menyangka kalau punya suami kayak kamu. Kamu ini ternyata tidak seperti apa yang saya mau. Nah, saudara mulai mencari, menonjolkan perbedaan. Sebentar lagi Anda akan menjauh secara emosi. Ilmu mengenai winning with people akan menolong kita bahwa siapapun yang membantu orang lain, ia sedang memberikan pengaruh kepada orang banyak. Haleluya. Ini contoh yang paling bagus itu radio. Ketika kita menolong gereja Gidi di Sentani mendirikan sebuah radio. Suara Kasih Papua waktu itu namanya. Saya kurang tahu masih mengudara enggak? Ya? Oke, luar biasa. Radio itu ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa, khususnya di daerah Sentani. Jadi saya diajak beberapa kali mengunjungi
Sentani, terutama orang-orang yang tinggal di daerah Hobong dan sebagainya, itu ada tempat-tempat di mana saya pergi ke sana, ketemu dengan orang. Oh saudara, kalau saudara tahu betapa luar biasanya mereka berterima kasih dengan kehadiran radio, saudara baru tahu bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan tepat pada waktunya dan tepat pada orang yang benar-benar memerlukannya, itu membawa dampak yang luar biasa. Ingat Pak John, dia ajak saya, Pak Paulus, saya mau menunjukkan sesuatu. Dia tarik saya, dia jalan sedikit. Pak, lihat itu, ada speaker putih di pohon yang dia pasang supaya seluruh kampung itu bisa mendengar Making Life Better. Saudara-saudara, orang begitu antusias, ya kan? Masih ingat ada Bu Ani, ada ibu-ibu yang waktu dengar suara saya dia keluar, hei Bapak, hei ini Bapak Paulus. Senangnya bukan main. Dia minta didoakan dan luar biasa. Dan ada satu orang yang menyentuh hati saya, ini benar Bapak Paulus. Dia bilang, kami sudah menabung. Kami ingin sekali ketemu dengan Bapak Paulus di Jakarta. Dia pikir saya di Jakarta. Dia menabung, dia hanya ingin terbang, berterima kasih oleh karena keluarganya dijamah oleh Tuhan melalui pelayanan radio. Saudara, saya mau meneguhkan poin ini. Siapapun yang membantu orang lain, ia sedang memberikan pengaruh kepada orang banyak. Saudara tidak pernah menyangka perubahan-perubahan kecil yang saudara sudah alami di tempat ini. Saudara, suatu saat saudara pulang ke kampung saudara, perubahan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang satu kampung. Amin. Yurhan barangkali, kamu sudah belajar bagaimana potong rambut ala Paulus Wiratno, ya kan? Kamu belajar kamera di sini, belajar bagaimana melayani, belajar bagaimana engkau menata diri dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kembali ke Niku, ngajar PAUD. Anak-anak di desa itu akan belajar sesuatu dari hidupmu yang pada akhirnya mereka semua akan menjadi orang di kemudian hari yang bisa membawa dampak positif bagi desamu. Luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan kecil yang engkau lakukan kepada seseorang karena dampaknya bisa menjadi sangat banyak. Ini contoh senyum. Saudara-saudara, belajarlah senyum kepada seseorang. Siapa tahu senyummu punya pengaruh yang luar biasa. Amin. Senyum yang kau berikan pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat bisa membawa satu kota senyum semua. Ini contoh, ada seorang ibu guru, ya kan, yang dia suka senyum. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara pada waktu dia keluar dari rumahnya naik mikrolet, dia ketemu sopir yang lagi marah-marah. Sopir itu marah-marah sehingga nyetirnya ngebut ugal-ugalan dan seluruh penumpang yang ada di belakang sudah ketakutan. Tapi pada waktu dia naik, dia buka kebetulan yang kosong di tempat di sampingnya di barisan depan, samping sopir. Dia senyum sama sopir. Akhirnya sopirnya senyum juga, walaupun terpaksa dia senyum. Bolak-balik lagi, dia senyum lagi, dia senyum. Akhirnya waktu sopirnya senyum, semua penumpang ikut senyum. Karena dia merasa tenang. Yang tadinya stres, marah, akhirnya pada waktu mereka turun, ada yang jadi guru, ada yang kerja di kantor desa, ada yang jualan, ada yang kerja di apotek, semua masuk kerja dengan senyum. Pada waktu masing-masing masuk kantor dengan senyum, senyum dengan siswanya, senyum dengan pelanggannya, senyum dengan orang-orangnya, senyum Anda membawa terang di sekitar Anda. Amin. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan-perbuatan kecil yang bisa membawa dampak kepada orang-orang di sekitar hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pelajaran ini sangat penting. Saya tidak mendapatkan di SMA. Saya tidak mendapatkan di sekolah Alkitab. Seni membawa orang lain mencapai keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Saya hanya akan membacakan kitab Pengkhotbah pasal 4
ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Walaupun ini konteksnya untuk pernikahan, tetapi konteks yang lebih luas lagi adalah berdua lebih baik. Mampu bersama-sama dengan orang lain, mampu bersama-sama hidup dengan orang lain lebih baik daripada hidup sendirian. Makanya Anda harus punya ilmu memahami orang lain. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Saya mau saudara menemui seseorang. Kalau ada di samping saudara bagus yang nonton ini, kalau tidak perhatikan saja, tolong disorot. Cari kelebihan orang itu dan saudara mengucapkan kata-kata positif kepada orang itu. Ya, silakan. Satu, misalkan, saya suka loh kamu itu setiap hari ceria. Saya diberkati dengan keceriaan kamu. Cari yang positif dalam diri orang itu. Silakan, 1, 2, 3, cari. Amin. Nah, bagi saudara-saudara yang selama ini ada masalah dengan orang lain dan itu dibiarkan, atau saudara tidak menghargai orang lain, atau saudara sulit berhubungan dengan orang lain, Anda harus merevisi sikap Anda. Karena semua dimulai dari sikap Anda. Ingat prinsip kaca cermin dan prinsip lensa. Kalau ada masalah, kalau ada konflik, yang pertama-tama harus Anda salahkan adalah dirimu sendiri. Ya kan? Karena Anda menilai orang berdasarkan cermin dan lensa yang Anda miliki. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan cepat-cepat ngurusin ada pasir yang ada di mata temanmu, padahal ada bola bekel yang ada di matamu sendiri. Engkau tidak beres, Kak. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang bermasalah, kemana-mana kita bermasalah. Ya kan? Ingat kakek-kakek yang bau terasi semuanya itu. Pelajaran-pelajaran seperti itu menolong kita bagaimana kita hidup dengan orang lain. Nanti akan ada prinsip satu yang namanya, saudara akan ketemu dengan doyo di mana-mana. Ada prinsip doyo. Apa itu? Doyo, jadi begini, kalau ada orang yang misalkan Abi di kantor, dia bermasalah dengan Bu Lydia, bermasalah dengan Ibu Tari, bermasalah dengan Pak Adi, bermasalah dengan Pak Roni, bermasalah dengan Pak Rudi. Dia yang bermasalah sebetulnya. Dia doyoknya itu dia. Ya. Saudara akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Maka bagaimana kita bertemu dengan doyok dan bagaimana bersahabat dengan doyok dan menolong doyok supaya dia sadar, diperlukan ilmu. Kita akan belajar itu pada hari-hari yang akan datang. Amin. Ajarilah kami. Ajarilah. Saudara tahu? Akhirnya yang bisa menolong kita adalah mengasihi orang. Belajar, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba deh. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sebelum kita nyanyi lagi, saudara, mari kita mengoreksi. Kalau saudara ketemu dengan orang, bersama dengan orang yang ada bermasalah, clash, konflik, setiap kali ketemu orang konflik, maka kemungkinan saudara adalah problem maker. Kemana-mana saudara yang membuat konflik. Cek baik-baik hatimu, belajarlah untuk menolong dirimu sendiri, bagaimana kita bisa berubah, sehingga kita bisa membawa perubahan yang baik dimanapun kita berada.
Ajarilah, ajarilah bahasa kasih-Mu, bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Oh, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara, salah satu kebaikan yang kita mau melakukan adalah berdoa buat sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang sedang punya masalah hubungan, mungkin hubungan pernikahan, mungkin hubungan dengan sesama, mungkin hubungan dengan tetangga, hubungan yang retak yang membuat saudara trauma untuk menjalin hubungan dengan orang. Atau saudara sekarang ini merasa ada banyak kepahitan karena telah dilukai oleh hubungan. Saudara-saudara, mulailah dengan Anda, ambil inisiatif, memaafkan, melepaskan pengampunan, dan izinkan Tuhan memulihkan. Amin. Amin, saudara-saudara. Angkat tanganmu, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang menghadapi pergumulan pada saat ini. Secara khusus masalah hubungan. Aku berdoa agar kiranya Tuhan akan melawat mereka, memberikan keberanian untuk berani melangkah, mengambil inisiatif, memulihkan hubungan. Kalau ada di antara kami yang menyimpan benci, dendam, amarah, kepahitan, berikan kami kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara-saudara masih berdiri, kita akan berdoa buat Ibu Neti agar semakin dipulihkan dari sakit dan dia rindu supaya keluarganya takut akan Tuhan. Ibu Menti Simbolon, mohon doakan pundak saya sudah lama sakit sampai ke dada dan pinggang juga sakit. Ibu Hotmida Aritonang, mohon didoakan saya Pak Pendeta, perkiraan saya lahirkan bulan 9 dia mau melahirkan, semua dilancarkan. Ibu Naomi Sitompul agar setia mengiring Tuhan, dan Ibu Nisi Tirsa dan selamat pagi Pak Pendeta, mohon doakan keluarga saya dan abang saya yang sudah lama hilang supaya ingat kembali menemui keluarganya. Saudara, angkat tangan, berdoa buat saudara-saudara kita. Bapa kami dalam surga, kami membawa semua pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Yang sakit akan dijamah oleh Tuhan. Yang sekarang ini barangkali ada seorang bapak yang sudah tidak mau kembali melupakan keluarganya. Tuhan, sadarkan dia dengan kuasa Roh-Mu. Saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan pertolongan yang akan melahirkan sebuah berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Bapak, aku berdoa buat saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini lewat radio, lewat streaming, dan mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan. Apapun mujizat yang mereka nantikan, hari ini Engkau melepaskan kuasa-Mu, Engkau melepaskan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah ngasih bintang. Pak Vinus kirim bintang. Terima kasih Pak Vinus. Ada saudara yang memberikan bintang, memberikan support. Dan tentunya saudara-saudara yang sudah menopang program bedah gereja, menopang program untuk bedah rumah, saudara-saudara yang menopang program untuk hamba-hamba Tuhan. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah menopang lebih dari 15 hamba-hamba Tuhan yang langsung mendapatkan bantuan luar biasa. Saya senang sekali, kiranya bantuan itu bisa dipakai untuk membuat kehidupan saudara lebih mudah, memenuhi kebutuhan saudara sehingga bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Khususnya hamba-hamba Tuhan di daerah NTT yang telah dibantu ini, dan kita berdoa supaya hambanya yang mengirim terus diberkati oleh Tuhan. Dia minta bantuan karena dia kena COVID dan 11 karyawannya kena COVID, supaya dia juga mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Jangan lupa bagikan video ini, dan besok kita belajar lanjutan daripada pelajaran ini. Winning with people, menang bersama dengan orang lain. God bless you.